Yang bermerah. Uang dalam diri jenengan punya umpu. Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Makanya kok jadi gatal mata ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, di malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan kita masuk di bab fa'il dan maf'ul bih. Fa'il itu subjek, sementara maf'ul bih itu objek. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia ada struktur kalimat, ya. Misalnya subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, di dalam bahasa Arab pun ada struktur kalimat yang mana setiap kata itu dia memiliki posisi masing-masing di dalam kalimat tersebut. Kita akan mulai membahas itu dari bab fa'il dan maf'ul bih. Oh, mas ngaji sih.
Lanjutkan ya. Nah, sedikit kita murojaah bahwa ketika kita membahas fa'il dan maf'ulun bih, maka tidak akan pernah terlepas dari yang namanya i'rab. Jadi i'rab itu akan selalu kita bahas. Afwan Ustadz, suaranya kecil sekali ya, kedengaran di tempat saya. Oh gitu ya. Di tempat lain gimana? Oke. Saya Bagus. Di bagus sini bagus Jelas Ustaz. keras. mungkin Hmm. buat itu. Sini bagus. Out and Mungkin bisa keluar dulu terus masuk lagi Bu. Biasanya Oh karena iya, telepon masuk gitu. baik saya coba. Iya. Baik. Nah, jadi ke depan kita akan terus menggunakan i'rab. Nah, i'rab itu kan terbagi menjadi 4 ya. Apa saja? I'rab yang pertama namanya apa? Ini Rofa, nasob, Nah, nasab, Iya. jazam. jar, jazm. Rofa, nasab, jar, dan jazm. Nah, untuk isim, i'rabnya hanya ada 3. Rofa, nasab, jar. Jadi terkadang isim itu akan di-i'rab rofa, terkadang dia akan di-i'rab nasab, terkadang dia akan di-i'rab jar. Sementara fiil, dia akan di-i'rab rofa, nasab, atau jazm. Nah, ini materi minggu lalu ya. Kemudian, kalau i'rabnya rofa, tandanya apa? Kalau isim mufrad ketika rofa, maka tandanya dengan dhammah ini ya. Ketika nasab, dia harus dibaca fathah, huruf yang terakhir. Ketika jar, dia harus dibaca kasroh. Kalau musanna, tanda rofaknya dia dengan alif. Nah, berarti kalau kita dapat kata yang berakhiran alif nun dan dia musanna, berarti i'rabnya dia rofa karena alif ini merupakan tanda rofaknya musanna. Tapi kalau akhirannya ya nun, berarti i'rabnya kemungkinan nasab atau jar. Kenapa dia nasab atau jar? Karena ada ya di situ. Ya ini menjadi tanda nasab atau jarnya dia. Jama' muzakkar salim, kalau dia berakhiran waw nun, berarti i'rabnya dia rofa. Apa tanda kalau dia rofa? Ada waw di situ. Berarti kalau jama' muzakkar salim akhirannya waw nun, i'rabnya dia adalah rofa. Kalau akhirannya ya nun, berarti kemungkinan nasab atau jar. Nah, apa tanda nasabnya? Ada ya di situ. Apa tanda jarnya? Ada ya di situ. Nah, apa yang membedakan ya nun pada musanna dan ya nun pada jama' muzakkar salim? Kalau pada musanna sebelum ya-nya berharokat fathah, huruf sebelum ya-nya fathah. Tapi kalau jama' muzakkar salim sebelum ya itu berharokat kasroh ya. Seperti itu bedanya. Nah, jama' muannas salim ketika rofa maka tandanya dengan dhammah. Berarti jika ada kata berjenis jama' muannas salim kemudian diharokati dhammah berarti i'rabnya rofa. Kalau kasroh kemungkinan nasab atau jar. Nah, kenapa dibaca nasab atau jar? Karena ada kasroh di sana. Untuk jamak taksir, maka nanti rofaknya dengan dhammah. Nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasroh.
pertanyaannya adalah kapan kita menggunakan rofa? Kapan kita menggunakan i'rab rofa? Kapan kita menggunakan i'rab nasab? Kapan kita menggunakan i'rab jar? Nah, yang pertama, kita akan menggunakan i'rab rofa jika kata tersebut berposisi sebagai fa'il atau subjek, pelaku. Contoh misalnya dalam bahasa Indonesia. Ahmad menonton televisi misalnya. Pelakunya siapa kira-kira? Ahmad. Ahmad. Ahmad menonton televisi. Kan yang melakukan perbuatan menonton adalah si Ahmad gitu. Berarti Ahmad itu jadi fa'il. Misalnya lagi Zaid bermain bola. Nah, siapa yang bermain? Si Zaid. Berarti Zaid itu pelaku. Dalam bahasa Arab, pelaku itu disebut fa'il. Nah, contoh dalam kalimat bahasa Arab misalnya begini. Tatbahu al-ummu. Tatbahu itu artinya memasak. Ummu ibu. Nah, terjemahannya adalah ibu sedang memasak. Ibu masak gitu. Perbuatannya adalah memasak, pelakunya adalah ibu, al-um. Pertanyaannya, kenapa dibaca al-ummu? Nah, ini akan kita jabarkan. Dia dibaca al-ummu, alasannya yang pertama karena dia berposisi sebagai fa'il. Itu yang pertama. Nah, kalau fa'il, i'robnya harus rofa, nasab atau jer? Rofa. Harus rofa. Gitu. Jadi kalau fa'il, i'robnya dia harus rofa. Tidak boleh nasab, tidak boleh jer. Jika kita dapat kata dan dia berposisi sebagai fa'il, maka si fa'il tersebut wajib beri'rob rofa. Pertama dia jadi fa'il. Fa'il itu i'robnya harus rofa. Yang ketiga, kira-kira al-ummu ini isim mufrad, musanna, jama muzakkar salim, jama muannas salim, atau jama taksir. Isim Isim mufrad. mufrad. Dia isim mufrad. Ummu seorang ibu. Dia adalah isim mufrad. Nah, terakhir, kalau isim mufrad dan dia beri'rob rofa, harus kita kasih tanda apa? Dom, Doma. doma. Makanya dibaca ummu. Nah, kenapa dibaca al-ummu? Alasannya 4 ini. Jadi mengi'rob itu langkahnya ada 4. 1, tentukan posisi kalimatnya. Dia jadi apa di dalam kalimat itu? Oh, dia jadi fa'il. Yang kedua, tentukan i'robnya. Nah, jadi langkah mengi'rob itu ada 4. 1, tentukan posisi kalimat, tentukan posisi kata tersebut. Dia berfungsi apa di dalam sebuah kalimat? Kalau sudah dapat, tentukan i'robnya, rofa, nasab, atau jer. Yang ketiga, tentukan jenis katanya. Dia isim mufrad, musanna, jama muzakkar, jama muannas, atau jama taksir. Yang terakhir, tentukan tandanya. Kalau isim mufrad ketika rofa harus dibaca apa harokatnya? Oh, dhammah. Makanya dibaca al-ummu. Begitu. Sampai di sini dulu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Fadhal.
Tad- eh, itu urutannya harus seperti itu ya. Jadi harus fa'il dulu, terus rofa, isim mufrad dan tanda rofa. Ya, Sistematis baku seperti itu gitu ya, nggak asal rofa dulu, fa'il dulu, nggak seperti itu ya. i'rab itu bebas sebenarnya. Tidak mesti urut begini. Cuman kita seragamkan di awal supaya kemudian ke depan jadi sama terus begitu. Nah, ini kalau kita i'rab pakai bahasa Indonesia gitu. Urutannya begini. Kalau di i'rab Arab itu dibalik. Misalnya al-ummu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dummatu li'annahu ismul mufradi. Kalau i'rab Arab dia urutannya fa'il, misalnya nih al-ummu fa'il, rofa, tanda rofa'nya dhammah, alasannya karena isim mufrad. I'rab Arabnya begitu. Tapi untuk Iya. memudahkan, kalau di Indonesia kita buat seperti ini karena relatif lebih mudah begini. Ada yang lain? Silahkan. Yang mau tanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Afwan Ustaz, sebentar. Hmm. Eh, itu Ustaz yang nomor satu itu kan fa'il. Jadi eh, langkah pertama tentukan posisi kata tersebut. Dia Iya. berfungsi sebagai apa? Mm-mm. Itu tuh apakah dia fa'il atau Mm-mm. pelaku? Apakah dia objek? Itu Mm-mm. Ustaz. Iya, betul. Hanya dua itu saja. Oh enggak, nanti banyak sudah. Cuman di Oh, awal, karena kita baru belajar fa'il, maka contoh ya. kalimatnya pendek gitu. Nah, nanti kan semakin banyak yang kita pelajari, kalimatnya semakin panjang begitu. Ya Nanti, Ustaz. eh, eh. Karena nanti total yang rofa itu nanti ada 7 plus 4, 11. Ada 11 posisi kalimat, ada 11 posisi kata di rofa itu. Di nasab nanti ada Oh, 15. Ada 15 posisi kalimat. Di jer yang paling sedikit itu di jer. Hanya 2 plus 4. 6 berarti. Nah, jadi banyak posisi kalimat itu. Makanya kenapa kalimat itu bisa panjang? Karena posisinya beda-beda. Masing-masing kata itu punya posisi masing-masing. Nah, itu akan kita pelajari sedikit demi sedikit. Gitu sadah, insya Allah. syukur Ustaz. Nah, yang lain ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, sekarang kita mulai praktek sama-sama. Misalnya ada kalimat yanamu aliyun. Yanamu tidur. Nama yanamu nauman. Tidur. Nah, pertanyaannya, siapa yang tidur? Ali, Ali, Ali. Berarti Ali posisinya jadi apa? fa'il, fa'il. Fa'il. Karena dia yang tidur. Dia pelaku yang melakukan perbuatan itu. Dia fa'il. Kalau fa'il, i'rabnya harus rofa, Harus rofa. rafa. Aliyun termasuk jenis isim mufrad, Isim mufrad. mufrad. Nah, tanda rofanya isim mufrad dengan dom, Domah. dhammah. Makanya dibaca aliyun pakai dhammah. Alasannya begini. Nah, contoh berikutnya kita ambil dari jenis yang berbeda. Yasumu al-muslimani. Yasumu berpuasa. Al-muslimani. Dua orang muslim. Ya, dua orang muslim itu berpuasa. Gitu. Nah, al-muslimani posisinya jadi apa? fa'il, Fa'il. Dia dia kan rofa, Iya. dia fa'il karena dia yang melakukan perbuatan puasa. Dia fa'il. Kalau fa'il, i'rabnya harus rofa, rofa. Nah, Rafa. al-muslimani ada alif nun di belakangnya. Berarti jenis isim Musana, musanna. Anak. Nah, apa tanda rofaknya musanna? alif, Alif itu, Alif. ya, alif itu.
Contoh lagi misalnya tajlisu al-ustadataini. Al-ustadatani. Tajlisu duduk. Nah, siapa yang duduk? Siapa yang melakukan perbuatan duduk? Al-ustadatani. Dua orang ustadzah. Berarti ustadatani jadi apa dia? Fa'il. Fa'il. Il. Rofa. I'robnya Rofa. 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 Isim musanna. Isim musanna. Tanda Tandanya. rofanya dengan Alif. alif. Jadi tanda Alif. rofanya dengan. Kita pindah ke contoh yang lain. Yusolli al-muslimuna atau muslimuna. Yusolli sedang sholat. Nah, siapa yang sedang sholat? Muslim. Muslimuna, kaum muslimin. Nah, berarti muslimuna dia jadi fa'il. Rofa. Rofa. I'robnya dia rofa. Jenis isimnya jama'. Mudzakkar salim. Jama' muzakkar salim. Apa tanda kalau dia rofa? Jama' muzakkar salim. Wawu. Wawu tandanya. Wow. Contoh lagi. Yamshi al-musafiruna. Yamshi berjalan. Al-musafiruna para musafir. Nah, berarti al-musafiruna dia jadi fa'il. I'robnya dia rofa. Jenis isimnya jamak mudzakkar salim. Salim. Tanda rofanya adalah dengan Wow. waw. Contoh lagi misalnya. Tasiru as-sayyaratu. Tasiru berjalan. Melaju. As-sayyarat mobil. Mobil-mobil. As-sayyaratu inilah yang berjalan. Berarti sayyaratu jadi fa'il. I'robnya dia rofa. Jenis isimnya isim apa kira-kira? Jamak muannas salim. Nah, Salim. jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika dia rofa tandanya dengan Doma. Duma. dhammah. Makanya dibaca sayyaratu. Tu. Gitu. Contoh lagi. Takumul banatu. Jadi takumu berdiri. Nah, siapa yang berdiri? Al-banat. Banat itu anak-anak perempuan. Nah, al-banat berarti jadi fa'il di sini. Nah, fa'il i'robnya harus rofa. Jenisnya banat adalah isim jamak muannas salim. Tandanya dengan dhammah. Kita ke contoh yang lain. Misalnya tanzilu al-amtaru. Tanzilu turun. Al-amtor itu jamak dari mator. Matorun hujan. Amtor berarti hujan-hujan pada turun. Nah, berarti tanzil yang turun itu apa? Yang turun itu hujan. Berarti amtor ini posisinya jadi fa'il di kalimat ini. I'robnya dia rofa, jenisnya jamak taksir. Tanda rofanya jamak taksir dengan dhammah. Makanya dibaca amtoru. Nah, terakhir tatiru at-tuyuru. At-tuyur itu burung, burung-burung. Jamak dari kata toir, toirun. Atau dari toirun. Toirun isim mufrad, toirun isim mufrad. Artinya sama-sama burung. Nah, tuyur itu jamaknya. Nah, tatiru terbang. Nah, siapa yang terbang atau apa yang terbang? At-tuyur. Nah, karena dia yang terbang, berarti tuyur ini jadi fa'il. I'robnya rofa, termasuk jamak taksir. Tanda rofanya dengan dhammah. Nah, selesai fa'il. Begitu fa'il itu. Silahkan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke maf'ulun bih. Jadi Ustadz kalau fa'il mah selalu subjek ya. Fa'il itu subjek. Kalau subjek itu kan bahasa apa sih, Inggris apa Indonesia? Subjek. Subjek Indonesia. itu bahasa Indonesia.
Nah, kalau fa'il itu bahasa Arabnya gitu. Nah, pelaku, subjek itu bahasa Inggris, pelaku itu bahasa Indonesia, fa'il itu bahasa Arabnya, gitu. Jadi satu sama maknanya. Kalau fa'il bisa disimpan di awal kalimat Ustaz. Tidak bisa. Fa'il wajib terletak setelah fi'il. Berarti teorinya begini, kalau ada fi'il, wajib ada fa'il. Jika tidak ada fi'il, berarti tidak ada fa'il. Begitu. Jadi kalimat itu biasanya diawali fi'il atau isim. Dua itu. Jadi kalimat itu biasanya diawali dengan fi'il atau isim. Berarti kalau ada isim tiba-tiba di awal kalimat, berarti tidak mungkin jadi fa'il dia. Karena fa'il wajib terletak setelah fi'il. Gitu. Nah, ada yang lain? Silahkan. Afwan Ustaz bisa diulang tadi. Kalau ada fi'il wajib ada fa'il. Iya, Kalau betul. tidak ada fa'il, berarti tidak ada fa'il gitu. Iya, betul. Jadi pasangannya fi'il itu adalah fa'il. Jadi setiap ada perbuatan berarti ada yang melakukan. Gitu. Jadi fa'il itu hanya ada jika ada fi'il. Ini kepencet. Baik. Kita lanjut ya. Masih ada waktu insya Allah. Berikutnya adalah kapan kita akan menggunakan i'rab nasab. I'rab nasab akan kita gunakan ketika kata tersebut berposisi sebagai maf'ulun bih. Maf'ul bih itu objek. Contoh sederhananya begini. Objek itu yang dikenai pekerjaan. Kalau fa'il yang melakukan, kalau objek itu yang dikenai pekerjaan. Contoh misalnya, Zaid memukul Amr. Fa'ilnya siapa kira-kira? Zaid. 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 Karena Zaid yang mukul. Yang dipukul siapa? Amr. Amr. Berarti Amr itu objek atau maf'ulun bih. Contoh lagi misalnya. Eh, Said melamar Zainab. Fa'ilnya siapa? Said. Said. Maf'ul bihnya Zainab. Zainab. Karena Zainab yang dilamar. Yang melamar si Said. Gitu. Atau misalnya apa lagi? Misalnya ibu memasak sayur. Yang dimasakkan sayuran. Yang memasak si ibu. Berarti fa'ilnya adalah si ibu. Sementara yang menjadi objek atau maf'ul bih adalah sayuran itu. Karena dia yang dimasak. Yang dikenai pekerjaan. Misalnya Ahmad membaca buku. Berarti Ahmadnya fa'il, bukunya maf'ul bih. Misalnya lagi Abu Bakar menonton televisi. Berarti Abu Bakarnya fa'il, televisinya maf'ul bih. Misalnya apa lagi? Misalnya Zaid menyetir mobil. Maka Zaid fa'il, mobilnya adalah maf'ul bih. Begitu. Nah, contoh dalam kalimat misalnya begini. Yaqra'u Zaidun al-kitabah. Yaqra'u sedang membaca. Zaidun, Zaid. Jadi Zaid membaca al-kitabah, buku. Zaid membaca buku. Fa'ilnya siapa kira-kira? Zaid. Zaid ini nanti jadi fa'il. Kalau al-kitabah jadi apa posisinya? Jadi Maf'ul maf'ul bih. bih. Maf'ul bih. Kenapa bukan kitab yang jadi fa'il? Karena yang membaca Zaid, Ustaz. Iya,
Karena kalau failnya kitab berarti kitab membaca Zaid. Nggak mungkin kitabnya melakukan perbuatan membaca karena dia benda mati. Seperti itu. Jadi ketika kita mau mengharokati sebuah kalimat, kita harus eh, tahu arti dari kata tersebut dulu gitu. Karena kita nanti akan menentukan mana yang jadi fa'il, mana yang jadi maf'ul bi begitu. Nah, ini yang kedua. Afwan ya, ini sebentar. Oh, ya, saya mute dulu ya yang. Nah, jadi Zaidun, kenapa dia dibaca dhammah? Kenapa kita baca dia dhammah? Sementara Al-Kitabah kita baca dia fathah. Nah, alasannya begini. Karena si Zaid itu dia jadi fa'il. Fa'il i'robnya harus rofa. Zaid termasuk isim mufrad. Tanda rofaknya isim mufrad dengan dhammah. Sementara Alkitabah dia jadi maf'ul bi. Maf'ul bi i'rabnya harus apa? Rofa, nasab atau jar? Nasab. Masuk. Nasab. Jadi maf'ul bi itu i'rabnya harus nasab. Nah, Alkitabah isim apa? Mufrad. Isim mufrad. Tanda nasabnya isim mufrad dengan apa? Fathah. Nah, fathah kan di dalam tabel ini tinggal kita cocokkan gitu. Makanya kita baca Alkitabah, bukan Alkitabu, bukan Alkitab. Begitu. Contoh lagi misalnya. Yashrobu at-tiflu al-asiro. Yashrobu minum. Berarti minum itu fiil kan? Perbuatan. Fiilnya adalah yashrobu. At-tiflu anak kecil. Anak itu minum al-asir. Al-asir itu jus. Nah, at-tiflu posisinya jadi apa? Jadi fa'il. 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 Al-asir Maf'ul bi. maf'ul Maf'ul bih. bih. Kenapa kita berani sebut tifl itu fa'il? Karena dia yang melakukan perbuatan meminum. Kenapa kita yakin mengucapkan asir itu maf'ul bih? Karena dia yang diminum. Dia yang dikenai pekerjaan minum. Nah, sekarang tinggal kita i'rab. Atiflu berarti dia fa'il. I'rabnya dia rofa. Dia isim mufrad. Tanda rofanya dengan dhammah. Al-asir maf'ulun bih. Nasab dia isim mufrad, tanda nasabnya dengan fathah. Fathah. Contoh lagi misalnya. Ini terakhir kayaknya. Tahmilu al-ummu al-walidain. Ibu tahmil, hamala yahmilu, tahmilu, membawa. Ibu itu membawa al-walidaini. Ah, ini keliru. Harusnya wawunya hilang. Karena kalau walidaini pakai alif, itu artinya bapak. Kalau waladun tanpa alif, itu artinya anak. Tahmilu al-ummu, jadi ibu itu membawa al-walidaini, kedua anaknya. Berarti ummu itu fa'il, walidainya maf'ul bi. Maka al-ummu dia fa'il, i'robnya rofa, dia isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Al-walidaini dia maf'ul bi. Maf'ul bi itu i'robnya harus nasab. Nah, walidaini isim apa? Musanna. Musanna. Tanda nasabnya musanna dengan Ya. ya. Nah, makanya dibaca walidaini. Nah, begitu. Oh, masih ada. Sebentar.
Baik. Ini kita irob sama-sama. Bismillah. Yankihul muslimuna al muslimati. Yankihu menikahi. Menikah, menikahi. Nah, siapa yang menikahi? Yang menikahi ini al muslimuna. Jadi kaum muslimin menikahi al muslimati, kaum muslimah. Al muslimuna jadi apa kira-kira? Fa'il. Il. I'rabnya dia Rofa. rofa. Isim Al fa'il. muslimuna isim Muzakkar Muzakkar jamak salim. muzakkar salim. Tanda rofanya dengan wawu. waw. Al muslimati jadi apa dia? Lebih Maf'ul bih. nasob. Nasob. Isimnya Isim isim Jamak sama muannas jamak muannas salim. Tanda nasabnya jamak muannas salim dengan kasroh. kasroh ini ya. Nah, dalam tabel ada. Jadi kalau bisa tabelnya ini di print satu lembar, dilaminating sekalian atau buat sendiri gitu ya. Di apa namanya? Dihias sebagus mungkin gitu. Karena kita akan pakai terus tabel ini, tabel i'rab sampai nanti kita hafal dengan sendirinya. Ya kasroh. Nah, insyaallah cukup ya. Ada yang mau ditanyakan tentang fa'il dan maf'ulun bih? Silakan. dan Nunggu afwan. sebentar ya. Afwan. Nunggu sebentar. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kita coba buka kitab Nizamul Islam. Sedikit. Sudah 5 menit ya, insyaallah. Nah, di sini ada kalimat yanhadul insanu bima indahu min fikrin anil hayati wal kauni wal insani wa an alaqatiha jami'ah bima qoblal hayati dunya wa ma ba'daha. Nah, biasanya fiil itu adanya di awal kalimat. Nah, yanhadu ini fiil karena terjemahannya adalah bangkit. Nah, setiap ada fiil, kita harus cari pertama kali failnya. Siapa yang bangkit? Manusia. Manusia. Insanu. Jadi yang bangkit itu adalah manusia. Berarti al-insanu ini posisinya dia jadi fa'il di dalam kalimat ini. Nah, pertanyaannya kalau dia fa'il, kenapa dia dhammah? Nah, Karena insan setiap ini fa'il harus rofa. ya betul. Jadi alif nunnya ini bukan alif nun tambahan musanna ya. Ini alif nun asli di kata insan. Insan. Nah, jadi kata insan di dalam kalimat ini adalah apa namanya? Dia posisinya jadi fa'il gitu. Nah, setiap fa'il kan i'rabnya harus rofa. Nah, jenis isim apa insan itu? Isim Oh, mufrad atau jamak taksir?
Fa'il. Mufrad. Isim mufrad atau jamak taksir? Insan. Kalau Anas, Anas mufrad ya. Anas isim mufrad. Oh, berarti ini insan, jamak taksir ya, Ustaz. jamak taksirnya. Nah, apa tanda rofaknya jamak taksir? Doma. Jamak. Doma. Makanya dibaca insanu. Nah, di antaranya begitu. Ini kita coba cari lagi yang ada. Karena kebanyakan ini, jadi dalam struktur kalimat itu kebanyakan isinya isim dia. Wafakana la Buddha minta giri isim. Hmm. Iya, untuk materi dasar kita kebanyakan belum dimunculkan ya di kitab ini. Nanti insya Allah kalau dapat lagi kita bahas. Nah, nanti insya Allah di pertemuan pekan depan kita masuk nanti materi majrur biharfi jar. Nah, kalau ini lebih gampang karena dia punya tanda. Majrur biharfi jar itu adalah kata tetapi sebelumnya ada huruf jar. Huruf jar itu misalnya huruf min, ya. Contohnya begini. Nah, min. Ini min ini namanya huruf jar. Dimanapun kita dapat kata min, berarti dia adalah huruf jar. Min itu termasuk huruf jar. Nah, jika kita dapat ada huruf jar, berarti kata di depannya harus beri'rab jar. Makanya dibaca fikrin. Nah, nanti insya Allah kita pelajari minggu depan. Jadi kenapa dia dibaca fikrin? Nah, karena sebelumnya ada huruf jar. Nah, min ini huruf jar. Setiap ada huruf jar, maka kata di depannya dia harus di-i'rab majrur biharfi jar. Jadi ada fa'il, maf'ul bi, majrur biharfi jar. Nah, nanti insya Allah yang majrur biharfi jar ini kita bahas di pekan depan insya Allah. Insya Allah kalau kita istiqomah belajar nanti sampai nahwu kita terus berlanjut, kita akan paham kalimat-kalimat ini kenapa diharokati begitu. Nah, untuk saat ini belum bisa saya sampaikan eh, secara menyeluruh i'rabnya karena materi kita belum sampai di situ. Nah, minimal kita sudah tahu kenapa dia dibaca yanhadul insan. Kenapa dibaca insanu tadi ya? Karena dia jadi fa'il. Untuk yang lainnya dia punya posisi masing-masing seperti itu. Yang insya Allah akan kita bahas jika materinya sudah sampai. Ada yang mau ditanyakan di sini sebelum kita cukupkan? Tidak ada? Nah, gimana materi fa'il dan maf'ul bih? Paham? Insya Allah Agak Ustaz. agak Insya paham atau bingung? Insyaallah paham Ustaz. Kalau paham Insya Allah. cerah. Insya Allah paham. Iya, barakallahu fikum ajmain. Nah, nanti insya Allah kalau kita tadi ya paham nahwu itu nanti kalau kita baca Quran
kita akan tahu di mana tempat berhenti yang pas, di mana tempat mulai yang pas. Nah, begitu. Jadi, oh ini pas nih karena memang akhir kalimatnya itu di sini, gitu. Meskipun bukan wakof. Afwan Ustadz, tantangannya harus tahu artinya Ustadz, harus banyak hafal mufrodat, betul. Nanti dicicil aja hafalan mufrodatnya, hafal tabel gitu. Tabelnya di print aja, nanti akan hafal dengan sendirinya. Atau kalau mau cepat hafal diajarkan kembali. Meskipun baru belajar fa'il maf'ul bih, diajarkan kan nanti diulang-ulang. Minimal yang punya murid diajak belajar gitu. Yang ngajarin siapa? Ya, yang ikut belajar malam ini diajarin. Nah, nah jadi tabel itu diulang-ulang aja setiap hari gitu. Jadi kalau mau menghafal tanpa mau hafal tanpa menghafal, dijadikan wiritan aja setiap hari gitu, diulang-ulang. Jadi lagi ada waktu luang diusahakan. Si mufrad itu isim itu irobnya apa? Oh, rofa nasab jar. Fiil itu irobnya apa? Oh, rofa nasab jazm. Nah, kemudian isim itu ada isim mufrad. Rofanya dia dengan doma, nasabnya fathah, jarnya kasroh. Jadi isim mufrad itu doma, fathah, kasroh. Jamak taksir doma, fathah, kasroh. Nah, minimal besok hafal dua itu dulu gitu. Nah, musanna apa? Alif, ya, ya. Jamak muannas salim doma, kasroh, kasroh. Jamak muzakkar wau, ya, ya. Nah, dihafalin gitu ya. Nanti biar pas ditanya-tanya ini eh, ingat. Mungkin awalnya terbata-bata, kemudian mikir-mikir gitu. Nanti lama-lama akan lancar dengan sendirinya. Nah, jadi yang penting kunci belajar itu kata guru kami tiga kan, sabar, sabar, sabar. Kuncinya tiga itu. Berarti sabarnya yang dalam gitu. Sebagaimana nasihat Imam Syafi'i ya, kata beliau, la tanalul ilma illa bisittatin. Sa'unbika an tafsiliha bibayani zakain wahirsin wastibarin. Imam Syafi'i menggunakan kata istibar, bukan sobron, tapi menggunakan kata istibar. Apa bedanya sobron dengan istibar? Nah, kalau sobron sama-sama masdar sebenarnya. Sobron itu artinya sabar, istibar juga artinya sabar. Tapi kalau sobron itu sabarnya masih masih biasa. Tapi kata Imam Syafi'i, belajar itu harus istibar. Istibar itu sabar banget. Karena kadang kita belajar nggak langsung paham, gitu. Diulang-ulang lagi. Makanya dalam kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim dari Muaz bin Jabal mengatakan murojaah pelajaran itu banyak pahalanya kata beliau. Gitu ya. Jadi insya Allah yang penting kita sabar belajar meskipun pahamnya sedikit enggak apa-apa. Itu kita syukuri. Paham banyak alhamdulillah. Belum paham juga ya alhamdulillah. Tinggal minta terus sama Allah untuk diberikan kepahaman. Mungkin itu ya karena tidak ada pertanyaan. Nakhtatim darsana. Insya Allah sanal tati fi usbu'il ati. Kita ketemu lagi di pekan depan. Ustadz ada PR kah? Enggak ada insya Allah. PR-nya tadi saja. Silakan dimurojaah pelajarannya. Insya Allah. Barakallahu fikum ajmain. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum ajmain. Keren, Ustaz. Afwan.